bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rahmi Iswardi Putri, Bu. Bisa dipanggil Rahmi. Oh, bisa dipanggil dengan Rahmi. Ya. Apa kabar Rahmi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sudah kenal dengan ibu sebelumnya? Belum, Bu. Perkenalkan, nama ibu Latifah Fadila, bisa dipanggil Latifah. Rahmi pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Baru perdana. Ya. Berarti belum tahu apa itu konseling. Ya, Bu. Ibu jelaskan sedikit, konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor, yaitu ibu, kepada klien, yaitu Ami, untuk mencari solusi dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membuat Ami merasa terganggu. Tujuan konseling itu sendiri yaitu membahas dan mencari solusi dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang mengganggu pada Ami saat ini. Di konseling ini ada azasnya. Yang pertama, Ami jangan takut dan jangan cemas kalau nantinya yang Ami ceritakan nantinya akan kesebar ke luar sana. Insya Allah apa yang akan Ami ceritakan ini tidak akan tersebar dan hanya dibahas di sini saja. Dan juga Ibu harapkan Ami secara terbuka dan sukarela di setiap apa yang Ibu tanyakan nantinya, dan jangan ragu untuk menceritakan semuanya. Yang Ami ceritakan ini itu hal yang sedang terjadi pada diri Ami, bukan hal-hal yang terjadi pada sebelumnya. Di sini kita melakukannya dengan cara bertatapan seperti sekarang dengan jarak 80-100 cm. Apakah sudah paham, Rahmi? Sudah, Bu. Oke, apakah Rahmi sudah siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Cerita apa nih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Jadi gini, Bu. Sekarang kan Ami udah tamat MTSN dan pengen melanjutkan sekolah ke sekolah selanjutnya. Tapi Ami takut, Bu, sekolah tersebut tidak menerima Ami. Kenapa tidak menerima Ami? Karena sekolah itu luar dari zonasi Ami, Bu. Oh, beda zonasi dengan sekolah Ami yang sebelumnya. Ya, Bu. Kalau boleh tahu, sekolah Ami ini, Ami nyambung ke sekolah apa? Ke SMK kah, ke MAN kah, apa ke SMA? Ami pengen nyambung ke SMA 1 Rembatan, Bu. Oh, ke SMA. Kalau Rahmi tahu sekolah ini dari mana? Dulu kakak Ami sempat atau bersekolah di situ. Oh, sekarang masih sekolah di situ? Enggak, Bu. Sudah alumni di sana? Iya. Pas kakak Rahmi daftar itu, udah adakah jalur ini? Belum. Belum, berarti pas di tahun Ami baru ada jalur ini. Oke. Kenapa Rahmi memilih sekolah ini? Kenapa tidak sekolah lain? Ami karena sekolah itu lebih menarik aja menurut Ami, Bu. Apa yang membuat Rahmi tertarik dengan sekolah itu? Menurut Ami sekolah itu mempunyai kualitas yang baik, Bu. Kualitas yang baik. Kata Rahmi tadi kan Rahmi memilih sekolah itu karena kualitasnya baik. Kan setiap sekolah itu kualitasnya bagus semua. Kenapa harus sekolah itu? Tidak ada sekolah itu yang buruk. Pasti semua kualitas sekolah itu baik. Iya, menurut Ami, Bu, emang sekolah di sini gitu mempunyai kualitas yang baik. Tapi Ami minat ke sekolah itu, Bu. Dan juga kalau Ami pilih sekolah yang sezonasi sama Ami, otomatis Ami ketemu sama teman-teman yang sebelumnya. Ami milih sekolah di luar zonasi karena Ami pengen mencari suasana baru, teman baru
relasi, Ami akan ketemu teman itu aja gitu Bu. Karena Ami pengen jauh aja dari teman-teman itu Bu. Gitu. Jauh. Berarti Ami sendiri saja yang memilih sekolah ini. Iya Bu. Kenapa tadi Ami bilang kalau Ami pengen jauh dari teman-teman Ami sebelumnya? Apa alasan Ami sampai Ami pengen jauh dari teman-teman Ami yang sebelumnya? Alasan Ami pengen jauh dari teman-teman sebelumnya Bu, karena di sekolah pas Ami MTSN, Ami pernah dijauhin atau kucilin gitu Bu. Dikucilinnya itu seperti apa? Ami dikucilin dibilang ini itu kan. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang Bu kalau Ami itu cepu, ini bilang suka cari perhatian guru gitu. Yang dibilang cepu tuh emang Ami apa yang Ami cepuin ke mereka? Apa yang Ami omongin gitu pada siapa? Ami nggak tahu aja Bu, jadi salah satu teman circle-nya Bu dipanggil sama Walas, terus pulang teman circle-nya tuh mereka langsung bilang Ami cepu. Ami nggak tahu Bu gitu kan mereka kenapa itu. Setiap Ami lewat dibilang cepu, mereka di depan Ami dibilang Ami cepu Bu gitu. Cepu. Ya. Itu Ami dengar secara langsung dari Ya, mereka. iya, Bu. Itu teman Ami sebelumnya. Iya. Sudah pernah Ami bertanya sama mereka kenapa mereka bilang Ami cepu? Udah Bu, Ami tanyakan kenapa Ami dibilang cepu, tapi mereka nggak mau jawab Bu, malah mereka jauhin Ami Bu. Jauhin Ami sudah pernah mencoba. Iya. Terus Ami sudah pernah belum datang ke guru atau ke guru BK lain untuk ke guru BK di sana untuk menceritakan hal-hal ini? Sebelumnya Ami bilang ke Walas Bu, bilang kalau teman seperti itu Bu. Terus ibu menyampaikan ke salah satu teman Ami itu Bu, disampaikan oleh salah satu teman ini ke seluruh temannya. Terus nggak lama setelah itu dibilang kayak gini Bu, masalah sepele diperpanjang. Terus Ami nggak terima Bu gitu. Ami bilang lagi ke Walas, pas sama Walas dibawalah ke ruang BK, terus ditanya sama dikumpulin lah semuanya teman-teman tadi sama kami juga Bu gitu. Terus ditanya sama Walas Bu apa pemersalahannya gitu. Terus kami bilang Bu kalau mereka gini jahat sama ibu gitu, dijauhin kami, dicepunya, bilang kami cepu. Ditanya sama Walas kami Bu, emang benar kalian seperti itu? Mereka malah bilang kalau mereka nggak ada kayak gitu Bu gitu. Padahal di belakang Walas mereka bilang dijauhin kami, dibilang kami cepu gitu Bu. Itu Ami ngalaminnya pada kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Teman kelas Ami. Pas naik ke kelas 9 itu Ami masih berteman dengan mereka. Berteman ya nggak berteman dekat Bu, cuma satu kelas gitu. Cuma circle yang di kelas 8 itu udah banyak yang beda-beda lokal Bu gitu. Ada sebagian yang lokal sama Mami ya masih seperti itu aja kelakuannya Bu, masih datangnya ketika butuh aja sama Mami Bu. Berarti itu alasan Ami untuk pindah untuk mencari sekolah lain yang beda zonasi. Kalau boleh tahu, terus teman yang Ami paling percaya di sana nggak ada? Kalau pas sebelumnya ada sih Bu, cuma sempat ada masalah juga tapi cuma sebentar Bu. Sekarang udah baikan. Kenapa Ami nggak sama dia untuk masuk sekolah? Ya dia masuk sekolah ke sekolah yang dia mau Bu, dan di situ juga banyak teman yang Ami bilang tadi Bu. Oh, berarti Ami memilih
untuk jauh dari mereka aja. Oh gitu. Tadi Ami bilang Ami takut kalau Ami nggak diterima di jalur zonasi ini. Kalau udah tahu Ami ngambilnya di bagian apa? Bagian akademik, non akademik, atau bagian afirmasi? Ami di bagian akademik. Akademik. Iya. Kalau bagian akademik kan itu bagian nilai lapor kan. Nilai Rahmi gimana? Baik, Kalau menurut kami baik sih Bu. baik. Nggak ada yang di bawah rata-rata kan? Naik semua. Ya persyaratannya sudah diapakan semua, sudah lengkap. Udah datang ke sana. Udah Bu. Terus apa lagi yang ditungguin pas pengumumannya lagi? Iya Bu. Penting kalau untuk itu yang penting kita tuh berdoa saja, minta ke Tuhan. Kalau umpama kita minta ke Tuhan, minta buat supaya kita bisa lulus di sana, kan ini jalur nilai itu yang menentukan ya bagian yang di atas. Yang penting Ami tawakal, kalau mamanya Ami nggak terima kan bisa kita lakukan proses yang selanjutnya, kan ada yang lain. Kalau mama nggak diterima, insya Allah Ami diterima di jalur ini. Kalau mama nggak diterima, lanjut ke jalur lain. Kalau Ami memang kekeh ke sekolah ini, lanjut ke jalur lain. Ya, yang penting Ami latihan dulu deh, untuk seperti melakukan latihan soal yang sebelumnya, supaya nanti kalau umpama ya Allah alam ya, kalau umpama Ami nggak diterima, Ami bisa melakukan jalur tes. Gimana Rami sekarang perasaannya? Lumayan lega Bu, tapi sebelum hasilnya keluar Ami belum tenang Bu. Ibu doakan supaya Rami diterima. Kan sudah terlihat juga hari sudah mulai sore. Gimana kalau kita akhiri sampai di sini? Besok kalau Rahmi mau melakukan kesana lagi, silahkan datang, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.